Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya presenter dari podcast Nurul Huda. Sama dengan kegiatan kita sebelum-sebelumnya, kita di podcast ini berbincang-bincang santai dengan beberapa narasumber, yakni beberapa guru dan juga seseorang yang memang ada di ruang lingkup pendidikan ini sendiri. Jadi kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber yang kita undang. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, yakni Ibu Guru Aulia Mauidatur Rahmah. Ini beliau. Untuk kesempatannya langsung saja biar kita mendengarkan sendiri dari beliau tentang kurikulum vitae dari beliau sendiri. Monggo Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Okay. Perkenalkan, nama saya Aulia Mauidatur Rahmah. Okay. Saya di sini mengajar mapel IPA. Okay. Untuk pendidikannya dimulai dari RA, saya sekolah di RA Perwanida 02. Kemudian lanjut di MI Bustanul Ulum. Kemudian saya juga sekolah di Madrasah Diniyah Bustanul Ulum. Kemudian lanjut ke MTS. MTS-nya saya di sini, Pak. Oh, di sini. Di MTS Nurul Huda. Kemudian untuk SMA-nya saya sekolah di SMA Unggulan Zainul Hasan Genggong. Genggong Probolinggo. Dan untuk kuliahnya dulu saya kuliah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tahu dulunya IAIN. Ya. IAIN Itu Jember. untuk pendidikan jenengan mulai dari RA sampai S1. Okay. Berarti jenengan itu kan pernah menjadi siswa di sini berarti ya? Iya. Pernah jadi siswa di sini di MI-nya. Di MI. Di MI karena Bustanul Ulum itu juga ada di ruang lingkup yayasan pendidikan di sini. Terus di MTS-nya. Iya, di MTS. Terus aliyahnya memutuskan untuk di Genggong. Ya. Itu itu dari rumah apa mondok? Mondok Memang unggulan ya. Ya, mondoknya cuma 3 tahun. Ya selepas lulus berarti boyong. Ya. Kan ada beberapa unggulan kalau di Genggong itu ya. Ada MA model lagi ya. Ada MA model. MA model, tapi sampean di unggulannya. Di SMA-nya. Di SMA, di SMA unggulannya. Memang ambil IPA mungkin sudah di sana mungkin. Kebetulan dapatnya di sana IPA, jurusannya IPA. Iya, IPA. Jadi terus sampean itu ngambil jurusan IPA juga di kuliahnya. Ya. Yang Tadris biologi. Ya, tadris biologi. Ya. Kenapa kok bisa ngambil biologi itu? Mungkin reasonnya lah, alasannya kan. Soalnya kan menurut saya kan jurusan itu kan sedikit lah yang minat kalau di daerah sini. Entah kalau memang di daerah sana, di daerah Jember atau daerah-daerah lain itu banyak yang kuliah ke sana untuk mengampu pelajaran itu. Karena memang dulu SMA-nya saya sudah ini Pak, jurusan IPA ya. IPA. Kemudian karena saya juga ini melihat peluang Pak, melihat peluang. Karena di sini abang yang mengajar guru IPA jarang, jadi saya mencoba mengambil jurusan IPA. Hampir tidak ada lah, bukan jarang lah, hampir tidak ada. Karena IPA itu karena ya itu sulit untuk kita mencari lulusan yang memang lulusan IPA. Oh, berarti sampean itu memang dari MA-nya atau SMA-nya sudah IPA ya? Oh, beda dengan IPA. Saya. Sampean itu IPA itu kan kalau kita singkat dulu di sekolah itu Ikatan Pelajar Aktif. Kalau saya IPS, Ikatan Pelajar Santai dulu saya. Jadi kalau saya IPS, anak IPS saya. Karena dulu di lembaga saya itu, sekolah saya dulu di MA Syarifuddin itu masih belum ada program bahasa. Andai kan ada program bahasa mungkin saya masuk program bahasanya. Terus ceritanya sampean kenapa mulai awal ada di sini dan kenapa bisa masuk di sini lah, maksudnya mengambil di sini, kenapa nggak di lembaga lain? Mungkin karena sampean itu karena sudah dulu pernah belajar di sini atau apa dan lain sebagainya.
Ya, yang pertama karena memang sekolah di MTS ini kan deket sama rumah saya, Pak. Oh, dekat? Iya, deket. Dan kebetulan karena memang di sini waktu itu masih belum ada guru IPA. Jadi saya mencoba mendaftar, kemudian diterima. Jadi langsung mengajar. Oh begitu. Nggih. Pas kebetulan waktu itu ini, Pak, pandemi COVID ya. Nggih. Jadi saya itu waktu mengajar di sini kalau nggak salah tahun 2021 awal. Di MTS-nya? Di MTS-nya. Oh, di MTS-nya. Oke. Karena waktu itu masih pandemi dan kebetulan saya masih semester 3 waktu itu, Pak. Oh, sambil kuliah ya? Iya, sambil kuliah. Jadi kan kuliahnya online, jadi saya sekuliah sambil mengajar waktu itu. Kemudian seterusnya pandeminya sudah selesai, saya melanjutkan lagi untuk menyelesaikan kuliah. Berarti ketika mengajar itu sambil kuliah tidak mengganggu karena memang pas masa itu atau periode itu kemarin yang pandemi itu kan kuliahnya online ya. Jadi iya. tidak mengganggu. Enggak. Ketika mengajar ya. Oke. Ya. Terus mengajar di sini itu di lembaga apa aja sampean? Saya di sini mengajar di MTS dan MA. Nih, untuk MA hanya di kelas 10. Kelas 10. Karena memang di sini jurusan IPA-nya masih baru. Jadi cuman ada di kelas 10 saja, Pak. Kalau MTS semua kelas. Nih, semua kalau kelas. MTS semua kelas. Di Ya. di lembaga lain kayak MI. MI juga mengajar tapi hanya di jam paginya saja. Oh ya, LTTQ ya. LTTQ. Untuk program mengaji. Ya. Di pondok pesantren sampean menjabat sebagai apa? Kebetulan sebagai ketua pondok putri. Oh, ketua pondok putri. Kalau menjadi ketua pondok putri itu nggak apa-apa kalau ketua pondok. Toh basicnya jenengan sudah 3 tahun ada di Genggong. Ini kan bukan main, sudah 3 tahun kan, nggak sebentar aja. Itu sudah kalau menurut saya itu sudah lama. Mondok 3 tahun itu sudah lama. Karena ada tetangga saya itu yang cuman 2 bulan 3 bulan mereka sudah boyong ada. Untuk saya sih kebetulan saya cuman 10 tahun ada di pondok pesantren. Berarti saya sedikit agak sombong ya. Kalau masalah periode memang lebih lama saya, tapi mungkin masalah keilmuan lah ya jauh sampean mungkin. Oh gitu ya. Oke. Itu periode itu masalah pondok. Kalau jadi ketua pondok ini saya ambil dari bawah aja dulu. Maksudnya bukan maksudnya lembaganya bukan yang bawah, maksudnya dari awal aja dulu. Yang di pondok pesantren itu sampean itu ditunjuk menjadi ketua pondok. Itu tupoksinya apa saja di sana? Tugas pokok dan fungsinya sampean ada di sana apa? Tugas pokoknya yang mengatur semua kegiatan pondok. Okay. Jadi kayak itu, Pak. Kayak meskipun PBDB pondok maksudnya ada santri baru itu bisa lewat sampean begitu? Ya bisa. Masih satu pintu ya ke sampean gitu? Ya. Nanti mungkin bisa di share sama editor saya nanti untuk apa namanya PBDB ya, PBDB yang dari pondok pesantren MI, terus apa namanya MTS, yang terakhir di MA itu mungkin nomornya ada di bawah, nanti bisa ada di bawahan, bisa dihubungi ke sana atau langsung ke nomornya Bu Aulia. Nanti mungkin ada tetangga-tetangga sini yang kenal, oh di Nurul Huda ternyata itu yang menjadi ketua pondok putrinya Bu Aulia. Nanti mungkin langsung bisa sharing-sharing di sana tentang program, kegiatan dan apa. Untuk program dan kegiatan unggulannya di pondok pesantren itu apa, Bu? Ada kitab sama Al-Qur'an, Pak. Pembelajaran kitab kuning, kitab kuning sama Al-Qur'annya juga ada. Untuk pembelajaran kitab kuning itu biasanya ditaruh di siang, malam apa sore? Kalau pagi itu setelahnya sholat subuh, jamaah subuh. Mau setelah jamaah subuh? Ya. Kemudian
Kalau sekolah Madinnya itu sore. Oh ya, kalau Madin. di Madin itu kan Ya. biasanya kalau tingkatan kitab itu biasanya sudah kelas 5 lah, kelas 6 begitu biasanya. Kalau kelas 1, 2, 3 masih biasanya masih belum ya. Di sini juga ada TPQ-nya, Pak. Oh, TPQ, Nggih. TPQ malam. TPQ-nya sama, sore juga. Oh ya, biasanya sebelum Madin ya TPQ Iya. ya. Oke. Untuk TPQ-nya yang pegang apa jenengan juga apa bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu yang megang Bu Jamila. Oh, Bu Jamila Iya. dari keluarga pondok pesantren itu sendiri ya. Iya. Oke, itu di pondok pesantren itu sendiri. Berarti sampean di pondok pesantren itu tugasnya sebagai yang mengkoordinir Yes. santriwati lah, Yes. mulai dari kegiatan apa-apa. Ini lagi Bu, kalau pondok pesantren ya, biar teman-teman atau yang lain itu tahu lah, warga sekitar di Ranuyoso ini biar tahu. Untuk pondok pesantren kan sudah beda dengan zamannya yang dulu. Kalau saya mondok dulu itu baju kan dicuci sendiri. Kalau sekarang itu bagaimana kalau di Pondok Bustanul Ilim? Sama, ada yang mencuci sendiri, kemudian ada juga yang laundry. Kemudian ini Pak, yang laundry itu biasanya anak-anak yang ini nggak eman ke uang, kemudian bisa jadi ya, bukan nggak eman sih, tapi mungkin karena capek jadi lebih enak laundry saja. Oh, dan iya. kebetulan laundrynya kami juga sudah menyediakan. Oh ya, Jadi berarti dia nggak enak keluar ya, saja, nggak jauh ya. nggak jauh. Oke, berarti karena santri sekarang itu sudah memikirkan, oh kapan saya mau apa ada istilahnya mencuci ini, padahal kegiatannya full. banyak, Ya. iya. Tapi dulu saya mondok itu ya kegiatan full juga ya, masih tetap aja bisa biasanya gitu. Biasanya Karena nggak ada dulu yang mau laundry itu udah ada pas zaman saya. Meskipun ada mungkin yang nggak ngelondri saya karena ya takutnya nggak cukup nih uang sakunya. Itu untuk kalau mencuci lah Bu, program Iya. untuk kebersihan lah istilahnya. Iya. Kalau makan ini bagaimana sistemnya kalau di pondok pesantren Bustanul Ulum ini? Untuk sementara itu ini Pak dekos. Oh, dekos ya. sana. Kemudian kan biasanya anak-anak dikirim kan. Ya, dikirim. Jadi kalau yang dikirim ya makan itu nasi. Oh, kirimannya. istilahnya santri Kalau yang lain- dekat. Santri yang dekat itu biasanya setiap hari dikirim gitu. Enggak juga. Oh, gimana? Maksudnya gini kan biasanya kalau kiriman itu kan hari Jumat sama Minggu. Ya kalau yang anaknya pengen makan nasi kiriman dari orang tuanya ya monggo silahkan Oh makan, iya, biasanya kan memang santri Iya. itu kalau dikirim sama orang tuanya itu kan biasanya berupa nasi, Ya, makanan dan biasanya kan lain-lain. kangen sama masakan orang tuanya. Iya, iya sih. Iya. Ya. Saya sebenarnya agak terpancing kepada materi yang lain sebenarnya ketika. Oke, itu apa ada namanya itu untuk makan. Itu terus kemudian untuk apa ada namanya kebersihan ya sudah ya di pondok pesantren ini. Terus masalah sholat itu apa wajib jamaah, Bu? Ya. Sedangkan kalau siang kan masih di lembaga Sekolah, formal. ya. Yang wajib jamaah berapa yang sholat apa aja? Untuk yang wajib jamaah itu sholat maghrib, Maghrib, ya isya sama subuh. berarti 3 ini ya. Ya. Kalau yang tidak wajib jamaah tapi sholatnya tetap Nggih. wajib itu di duhur sama Duhur, asar. asar. Oke. Itu duhur asar itu tentang pondok pesantren itu sendiri. Terus mungkin ada yang ingin sampaikan kepada warga sekitar ini tentang pondok pesantren agar mungkin orang-orang yang ada di sini ini tuh bisa tertarik sama pondok pesantren yang kita perjuangkan sekarang ini, Bu. Enggak. Ya, untuk warga sekitar Ranuyoso di sini sebenarnya sudah lengkap. Dari jenjang pendidikannya sudah lengkap. Jadi jangan khawatir anaknya jenengan semua mondok di sini, tetapi juga
sambil sekolah formal juga. Jadi pengawasannya lebih enak. Nggih, Ketika pulang dari lembaga formal, mereka pulangnya ke asrama. Ya, ke Jadi asrama. sudah Penjagaannya juga sudah ketat. lebih ketat gitu kan, Ging. Kalau orang tua bukannya orang tua itu lalai, menurut kita itu bukan lalai, tetapi orang tua itu kadang mereka itu memiliki kesibukan kayak bekerja dan undangan atau lain-lain sebagainya. Ketika mereka itu dapatkan kegiatan yang lain, maka untuk pengawasan anak itu kurang. Bukan mereka teledor, tetapi memang ada beberapa hal yang memang mereka itu tidak bisa tinggalkan. Tetapi kalau ditaruh di pondok pesantren, setidaknya meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan, kan begitu. Apalagi di pondok pesantren nanti dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang mungkin bisa menjadi apa istilahnya sangu itu, bekal di ketika kita sudah kembali ke masyarakat, begitu Bu ya. Nah, itu sudah ini ketua pondok pesantren Putri ini sudah saya kasih istilahnya ini space untuk iklan gratis ini sama saya. Sebenarnya kalau lain-lainnya saya ada hitam di atas putih nih Bu sebenarnya. Oke, selanjutnya di MTS. MTS itu sampean itu pegang kelas 1, 2, 3. Nggih. Iya. Apakah di MTS sampean itu satmengalnya MTS berarti? Ya. Cuman saya kan di sini masih baru, Pak. Maksudnya kan kalau dulu ngajar di MTS-nya sebenarnya sudah dari tahun 2021. Kemudian pandeminya selesai, saya melanjutkan kuliah. Di sini ada yang menggantikan. Sekarang masuk lagi? Setelah saya lulus, saya masuk lagi di sini. Oh, jadi berarti sudah di MTS sudah dilepas. Ya, anggapannya dari awal lagi. Nggih, tapi kan di MTS masih apa belum? Iya, masih. Masih kan ya? Iya. Ya, berarti masih di MTS. Enggak jadi wali kelas tapi enggak ya? Enggak, cuman guru IPA saja. Guru mapel. Ya. Di MA di kelas 10 udah jadi guru. Enggak wali kelas. Ngajar IPA saja. Oh, IPA saja. Ya. Antara kelas 1, 2, 3 kesulitannya untuk memberikan materi pelajaran IPA itu apa sih, Bu? Dan yang paling sulit itu di kelas berapa biasanya? Gitu. Untuk yang paling sulit, bukan sulit materinya, maksudnya memberi jadi masuknya itu sulit lagi itu istilahnya lah. Untuk itu biasanya kelas 9. Karena kan ini mereka itu ini Pak udah hampir lulus lah istilahnya. Jadi kayak belajarnya itu kayak sudah agak menurun. Ya. Sudah. Apa metode sampean sehingga mereka itu bisa bisa semangat lah di dalam belajar? Apa metode sampean yang sampean berikan? Mungkin seperti ini, kayak memberikan ice breaking sebelum pelajaran, kemudian ada game, diselipi game juga pada waktu pelajaran. Jadi anak-anak itu biar gak merasa bosan. Apalagi kan kalau IPA itu kan ini Pak, materinya agak susah juga sebenarnya untuk mereka pahami, karena di sana juga ada bahasa Latin yang belum terbiasa mereka pahami biasanya. Itu berarti yang tersulitnya di kelas 9. Kelas akhir istilahnya. Ya, kelas akhir istilahnya. Terus sampean itu mengajar 2021 awal itu pas semester 3. Iya, semester 3. Sampean kan berarti kan masih belum ada pengalaman mengajar sebelumnya ya. Iya. So culture-nya sampean yang sampean rasakan apa ketika jadi guru? Maksudnya, kok gini ya jadi guru, padahal saya dulu jadi murid itu di sini santai-santai aja gitu itu. Ya biasa kalau ada anak sekolah kan biasanya ada yang nakal kayak gitu Pak. Kemudian ada yang susah untuk dikasih tahu, dikasih pengertian. Ya agak shocknya enggak gitu. Iya. Tapi namanya guru, kita harus membimbing, mengasih tahu, memberikan contoh seperti itu. Pernah nggak sampean tuh flashback ke belakang itu ketika sampean itu sekarang kan jadi guru, tapi flashback ke belakang ketika sampean itu mengajar di kelas, kayak gini ya saya dulu. Pernah nggak sampean? Karena saya itu ketika ngajar pernah saya itu flashback ke sana.
kadang anak-anak cowok gitu ya. Wah, kayak gini. Oh, berarti saya dulu kayak gitu, mungkin kayak gitu. Pernah nggak sampean ada di itu? Pernah. Mungkin karena dulu gini ya Pak. Ada pas waktu pelajaran mungkin karena capek jadi ditinggal tidur kayak gitu. Jadi sekarang anak-anak juga ada yang seperti itu kadang. Setidaknya karma lah. Iya. Tapi setidaknya kita itu berusaha untuk menjadi lebih baik dengan tujuan itu siswa dan juga lembaga itu bagaimana kedepannya juga Menjadi ikut lebih baik. Ya. Ya. Dan juga sekarang sampean mengajar di MA-nya Ya, per 2024. Ya, di per kelas 10. Di kelas bawah, di kelas pertama lah maksudnya, di kelas 1. Terus perbedaan mengajar di tingkatan MTS dengan MA itu apa? Yang menurut sampean itu sangat signifikan atau sangat jelas lah perbedaan. Yang pertama pasti jelas materinya berbeda. Lebih sulit di MA. Kemudian juga dari anak-anaknya, dari karakter, sifat itu juga berbeda. Kalau di MA biasanya anak-anaknya lebih dewasa, daripada anak-anak yang MTS. Tapi nanti kalau di kelas akhir itu tambah dewasa mereka. Saking dewasanya sudah mengira levelnya dengan guru itu biasanya itu sama aja sih gitu biasanya. Tapi itu segelintir anak-anak, tapi alhamdulillah di sini itu mereka itu bisa menempatkan diri mereka masing-masing lah. Berarti dari tingkatan dari tingkatan pondok pesantren sudah, dari tingkatan MTS sudah, dari tingkatan MA sudah. Sekarang saya tanya kembali ke bawah lagi ke tingkatan MI. Sampean itu kenapa kok bisa jadi guru LTTQ? Tuh, apa karena sampean itu ketua pondok putri sehingga sampean itu diambil jadi guru LTTQ, atau sampean karena memang tahfidz hafal Al-Qur'an, atau sampean itu memang qiraah atau sudah gimana gitu? Kalau dibilang tahfidz enggak, saya bukan tahfidz Pak, cuman karena memang dulu pernah mondok jadi sedikit ada bekal untuk mengajar Al-Qur'an gitu. Berarti itu kemarin itu penunjukan atau bagaimana kemarin, kenapa kok bisa sampean itu jadi guru LTTQ kemarin? Karena memang di sana guru ngajinya belum ada juga Pak. Kemudian dilihat ini dari biasanya yang pernah mondok biasanya Pak, karena kan iya lagi apa sekalian sampean Al-Qur'an itu kan ini Pak, gak boleh ini kan, gak boleh apa? Maksudnya ngajinya itu ya harus tajwidnya harus tepat kayak gitu. Apalagi kan sampean kan ketua pondok putri nih. Wah, ada ngajar ngaji kayak gimana nanti? Berarti sampean mengajar kayak tajwid, makhrijul huruf dan lain sebagainya gitu. Pakai metode apa? Pakai metode Qur'ani dari Sidogiri. Oh, metode yang awal berarti ya. Dulu itu mulai dari dulu kayaknya di sini tuh pakai metode Qur'ani itu ya. Iya, dari Pak Abdullah dulu Pak. Dari Ustadz Abdullah yang pertama kali ini. Yang pertama kali mengajarkan tentang metode Qur'ani. Oh, di sini ya. Iya. Terus ini Bu, karena sampean pegang mapel IPA, yang sampean inginkan dengan mapel sampean itu, mata pelajaran sampean itu ke depannya kayak gimana gitu. Karena kan anggapannya lah hal yang baru di MA ini kan hal yang baru. Ke depannya kayak gimana? Apa sampean pengennya gini kayak gimana gitu? Untuk mapel IPA sendiri saya pengennya ini Pak. Kan IPA itu identik dengan praktikum. Praktikum. Ya, dengan praktikum. Jadi semasa pembelajaran kalau bisa harus diselipi dengan praktikum. Berarti dengan sebenarnya kode sama kepala sekolah bahwa ibu guru IPA ini minta
laboratorium. gitu sebenarnya ini. Jadi Bapak Agus kalau melihat podcast saya ini ada kode lah istilahnya dari guru IPA. Nggak apa-apa. Kalau sampean itu malu, jadi guru-guru yang memang saya undang ke sini itu kalau malu mau minta apa memang atau ada kebutuhan masalah pelajarannya, jadi memang saya undang ke sini. Kayak kemarin-kemarinnya ada beberapa guru yang butuh memang kayak audio visual. Alhamdulillah sekarang itu sudah ada untuk ruang audio visualnya. Kalau memang nanti kita adalah istilahnya dana untuk itu, insya Allah nanti akan dipikirkan ke depannya sama. Apalagi dada ya, itu aja. Kemudian ini juga Pak, kan di sekitar madrasah ini kan panas ya. Kemudian kekurangan pohon. Jadi kalau bisa kontribusi dari Mapel IPA ini anak-anak kita coba untuk menanam penghijauan lah. Ya, penghijauan. Naman sengon, pohon kelapa gitu ya. Bukan. Kalau kayak gitu jangan di sekolah. Ya kayak gimana maksudnya, yang kategorinya tuh kayak gimana, soalnya saya kan nggak ngerti ya maksudnya. Kalau penghijauan kalau saya di rumah ya pohon sengon, pohon balsa gitu, itu kelapa gitu. Kalau di Mapel itu apa biasanya, maksudnya yang berkaitan dengan pelajaran biologi atau IPA itu sendiri? Ya sebenarnya kalau masalah tumbuhan itu bebas. Kemudian tapi jangan sampai yang kayak tadi. Tapi kan itu sebenarnya kalau sampai pohon sengon itu kan menyerap CO2-nya kan banyak nanti. Jadi ngeluarin O2-nya, oksigennya juga banyak nanti. Kan dingin lah, Bu. Kan begitu. Enggak lah, istilahnya gini. Saya tanya, kalau memang Samen ngomong tadi kalau di pelajaran IPA setidaknya kan ini berkaitan dengan tumbuhan. Ya, dengan lingkungan hidup lah istilahnya. Lingkungan hidup. Jadi setidaknya agar sekolah ini hijau, mengurangi dari suhu ya istilahnya lah di sini. Apa biasanya tanaman yang efektif untuk itu di ruang lingkup yang kecil biasanya, Bu? Karena nanti kan pastinya sama kepala sekolah, kepala madrasah nanti difikirkan, oh iya katanya Bu Guru ini. Jadi nanti mungkin dengan lokasi yang kecil ini nanti akan diwadahi, maksudnya dikasih tempat lah untuk tanaman-tanaman itu nanti. Apa biasanya? Bunga Boleh. Tanaman bunga boleh. Saya nggak mau ngasih ini, maksudnya saya tanya ini. Iya, itu saya juga jawab Pak. Iya boleh. Ya, jadi biar sekolahan itu indah, dipandang. Ya. Bunga apa biasanya bunganya? Selain bunga bank lah. Bunga bank. Iya. Kalau bunga bank kan uang istilahnya. Apa biasanya bunganya biasanya, Bu? Ya boleh. Biasanya kan anak-anak sering punya bunga mawar kalau di rumahnya. Tapi kan bunga mawar itu yang bagus kan cuman bunganya, tangkainya kan berduri, Bu. Ya kan kita bisa taruh di mana di daerah yang sekiranya enggak dianu sama anak-anak. Oke, karena mawar itu memang keindahannya ya. Jadi memang bunga-bunga yang simpel gitu tuh ya, karena kenapa? Yang sering ditemui anak-anak juga Pak. Jadi biar mereka enggak terlalu sulit. Oh, maksudnya begini, nanti mungkin di IPA itu ada kayak apa istilahnya ya, praktik untuk istilahnya, kalau saya kan nggak begitu mengerti, penghijauan lingkungan hidup atau apalah tentang lingkungan hidup. Berarti teman-teman atau siswa-siswi nanti mungkin sampean inginkan untuk mengumpulkan bunga dari rumah satu macam gitu, satu siswa satu macam. Tapi kesulitannya tempat atau lokasi gitu. Iya. Karena memang kan di sini lahannya tidak terlalu luas. Iya, lah sempit lah gitu istilahnya. Ya. Karena memang satu tanah kita ada 2 lembaga, karena kita itu bukan lebar ke samping tetapi tinggi ke atas. Ya. Gitu. Itu untuk harapannya di Mapel IPA ya, Bu ya. Terus salah satunya harapan sampean itu untuk lembaga ini ke depannya bagaimana? Untuk harapannya
lembaga ini sekiranya bisa menjadi lembaga yang lebih baik lagi, Amin. lebih maju lagi dengan program-program unggulannya. Amin. Seperti Kitab Kuning, kemudian ada juga Al-Qur'an dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Terus itu ya yang harapan sampean ke depannya ya, hampir sama dengan semua tenaga pendidik yang ada di sini, memang menginginkan lembaga ini ke depannya agar lebih baik lagi ya. Maksudnya lebih maju dari segi mutu dan lain sebagainya. Kalau lembaganya kan tidak bisa maju sudah ini, Bu. Iya. Karena sini ini sudah mepet jalan di depan jalan besar sudah. Terus itu dari tadi yang memang kita itu ingin sharing bersama lah, Bu. Terima kasih atas waktunya. Untuk kesan-kesan sampean itu bisa diundang podcast ini bagaimana, Bu? Soalnya saya ngatur jadwal sampean itu karena tim kreatif saya itu Bapak Faisal ya, yang selaku wakakurikulum itu kayaknya itu sudah mulai dari kemarin itu sudah menghubungi sampean itu kayaknya itu. Nah, toh mungkin jenengan itu mungkin gimana saya mau ngomongnya ke sana nanti atau bagaimana atau apa yang akan dipertanyakan. Ketika mulai tadi itu di sini sampean mulai dari awal sampai sekarang itu apa perasaan atau kesannya sampean itu? Kesannya saya enggak, biar gini ya. Soalnya ada mungkin dari guru-guru perempuan yang lain itu tidak mau lah, maksudnya masih merasa belum siap, maksudnya ke depannya enggak sih ternyata enggak sesulit atau enggak sulit yang kita bayangkan lah sebenarnya kayak gitu. Ya, di sini itu saya merasa senang karena bisa membagi pengalaman, kemudian sharing dan sebagainya kayak gitu, Pak. Jadi senang lah gitu. Meskipun ya apa ini saya lagi nih saya tambahkan durasinya kalau boleh, Bu. Di lain waktu. Kalau takutnya ini kalau masih seneng untuk ngomongnya nanti saya sama tim kreatif saya kode nanti saya mau tambah setengah jam lagi gitu nanti. Gak apa-apa ya, Bu ya. Terima kasih. Mungkin dari awal sampai akhir ini saya ngomong dari tadi itu mungkin ada perkataan yang di luar ekspektasi saya atau melukai atau secara tidak langsung itu menyakiti sampean atau kok Pak Guru ini kayak Pak Bustomi ini kok kayak gini ngomongnya. Soalnya mohon maaf karena biasanya kalau sudah kadung ngomong saya sulit direm kadang kayak gitu. Jadi saya mohon maaf, apalagi saya mewakili tim kreatif dari Bapak Faisal, mungkin dari kemarin-kemarin sudah mengganggu jenengan untuk kembali ke sini, tapi setidaknya setelah ini kita undang lagi dengan tema yang berbeda, insya Allah dengan tema berbeda. Ketika sudah penonton itu tahu siapa jenengan, nanti kita akan undang lagi dengan tema-tema yang berbeda juga. Terus perlu diketahui untuk teman-teman yang ada di rumah, saya mau juga mewakili dari tim editor karena ini sudah take 2 kali nih, sudah karena tadi ada kesalahan teknis sedikit lah untuk Ibu, jadi sampai menunggu. Jadi kami mohon maaf ya. Jadi beginilah istilah podcast yang ada di Nurul Huda. Kita sharing-sharing santai aja dulu sebelum ada tema. Memang kita akan sharing-sharing santai. Terima kasih ya, Bu untuk waktunya. Untuk semuanya yang ada di rumah, kami selaku dari tim sosial media Nurul Huda, apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan kata atau dari saya maupun dari narasumber, dari saya juga mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah. Salah tok gimana? Iya, saya harus belajar dari itu. Jadi maka kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.